Selamat datang semuanya. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang fungsi dari metode get dan post, di mana implementasi di sini akan digunakan di dalam penggunaan dari from. Nah, jadi langkah pertama kita buka dulu SAM-nya, kemudian aktifkan modul Apache dan MySQL ya. Nah, kemudian jangan lupa kita siapkan editor yaitu Notepad++. Sebagai langkah pertama, kita gunakan dulu HTML yang sederhana dengan deklarasi nanti akan kita deklarasikan yaitu from dengan metodenya itu adalah get. Nah, di sini kita bisa masukkan action. Untuk actionnya di sini kita bisa masukkan nama file yang akan kita proses tadi yaitu proses PHP atau proses dasar.php. Oke, di sini dengan metodenya adalah get. Yang pertama kita akan membahas get dulu ya. Kita masukkan di sini get. Oke, action proses dasar PHP. Nanti untuk proses dasar PHP di sini akan kita buat filenya tersendiri ya untuk prosesnya. Jadi kita di sini bisa masukkan nama. Untuk nama kita bisa gunakan input tipe teks yang sederhana. Kita bisa masukkan di sini teks. Kemudian untuk nama variabelnya kita bisa gunakan di sini nama. Ini bersifat variabel ya, maka dia itu bebas. Nah, kita bisa copy yang di sini untuk file yang kedua atau inputan yang kedua. Untuk inputan yang kedua kita gunakan yang lain. Misalkan kita gunakan umur, tipenya sama, teks, nama variabelnya kita perlu rubah, jangan nama tapi umur. Nah, untuk yang kedua kita gunakan input tipe submit untuk menampilkan atau mengirimkan data yang sudah kita masukkan. Nah, di sini input tipenya adalah submit. Kita gunakan di sini submit. Untuk name variabelnya kita bisa gunakan sebagai contoh kita bisa masukkan blok di sini. Ini hanya nama variabel ya, boleh bebas, boleh kirim ataupun yang lainnya. Misalkan value-nya yang akan nanti ada di tulisan input tipe submit di sini adalah oke. Kita tutup dan diakhiri dengan slash from. Di sini kita masukkan slash body dan diakhiri dengan slash html. Kita simpan. Kita berikan nama dia, kita simpan dulu di local disk c sampai p. Kita masukkan di htdoc. Kita rubah ke PHP dulu ya untuk ininya. Kita gunakan PHP dengan nama filenya misalkan kita masukkan di sini from dasar. From dasar.php. Kita simpan. Oke, sudah kita buat. Di sini ada from dasar, proses dasar nanti perlu kita buat setelah ini ya. Input tipenya submit, nama variabelnya blok dan value-nya oke. Kita buat file baru untuk membuat dari action proses dasar. Nah, untuk proses dasar di sini kita gunakan PHP yang sederhana. Kita bisa gunakan PHP. Kita akan gunakan implementasi if I set untuk melihat kondisi dari pengulangan atau kondisi dari statementnya ya. Nah, di sini kita gunakan if I set. Kemudian kita tambahkan di sini variabel. Variabelnya itu apa yang akan kita gunakan? Yaitu variabel pengambilan atau variabel get. Kita bisa masukkan get. Kemudian kita masukkan variabel pada tipe submit yang tadi yaitu blok. Nama variabelnya ya, nanti tinggal disesuaikan saja. Biasanya perlu tutup 2 kali, 1, 2, dan kita buka kurawa. Selanjutnya kita bisa masukkan echo. Echo-nya di sini sama seperti yang di atas, kita gunakan variabel get. Dimana get di sini dia akan mengambil variabel yang kita masukkan untuk pengisi nama dan umur. Kita bisa masukkan nama di sini. Oke, kemudian kita tambahkan BR dulu biar dia bisa ke bawah. Kita coba gunakan BR dan diakhiri kutip 2 titik koma. Kita bisa copy bagian yang ini ya biar lebih cepat. Kita ganti di sini gunakan umur. Diakhiri dengan titik koma dan diakhiri dengan statement untuk menutup PHP. Kita simpan dengan nama file proses dasar.php. Oke, di sini sudah ada, kita refresh saja. Ya, dia sudah terbuat ya proses dasar PHP. Di sini ada from dasar dan proses dasar. Nah, di sini kita menggunakan get. Jadi get di sini memiliki pengertian di mana get ini akan menampilkan data atau nilai pada URL.
kemudian akan ditampung oleh si action. X-nya di sini adalah proses dasar PHP. Nah, di sini ada proses dasar. Oh, di sini perlu kita sesuaikan ya untuk nama filenya. Di sini tanpa spasi, maka kita coba hilangkan. Ya, kita simpan. Jadi nama filenya harus menyesuaikan ya, harus sama, gak boleh typo. Kalau typo nanti dia gak akan tampil. Oke, kita coba lihat langsung di dalam ininya ya, browsernya. Kita masukkan localhost. Di sini ada from dasar pakai underscore. Kita coba running. Ya, from dasar nanti dilanjutkan dengan proses dasar. Kita lihat hasilnya. Oke, di sini ada nama dan umur. Untuk nama kita bisa masukkan secara sembarang atau bebas. Kemudian umurnya kita masukkan dan kita pilih OK. Syntax error unaffected on file online 5. Oke, kita cek dulu online 5 itu ada di bagian sini. Oke, di sini belum kita tutup ya kurawanya, maka kita perlu tutup dulu ya, seperti itu. Kita simpan dan kita refresh. Jadi perlu diteliti untuk melihat berbagai kondisi di dalam source kodenya. Nah, sini sudah tampil, berarti sudah oke ya. Keduanya sudah saling terkoneksi. Tadi memiliki pengertian untuk get di sini memiliki atau menampilkan data nilai pada URL. URL itu adalah bagian yang paling atas, yang di sini ya. Dia menempelkan data di URL itu namanya sama dengan Musa, umurnya 23 dan bloknya itu adalah oke. Ini yang dimaksud datanya itu ditampilkan di dalam URL. Berbeda dengan post. Post itu memiliki pengertian dia itu akan mengirimkan data atau nilai secara langsung ke action untuk ditampung tanpa menampilkan di URL. Jadi kalau bedanya post, dia gak akan tampil di sini. Kita coba ganti dulu untuk metodenya. Di sini kita coba ganti menggunakan post. Kita simpan. Di sini juga kita ganti ya, bukan get, tapi kita gunakan post. Fungsinya sama saja, cuman yang membedakan itu adalah pengertian dan penjelasannya seperti apa, tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalkan kata sandi ataupun yang lainnya, kita nggak boleh menggunakan metode get. Nanti nama dan kata sandinya itu akan muncul di sini. Itu bisa ketahuan ya, atau bisa kena hack. Nah, jadi untuk kata sandi dan yang lain sebagainya, itu biasanya mereka itu menggunakan post, seperti itu. Oke, kita coba ulangi lagi untuk melihat hasilnya. Di sini kita masukkan from dasar menggunakan underscore ya tadi ya. From dasar.php. Oke, setelah masuk from dasar kita masukkan namanya kembali, kemudian oke. Ya, datanya tampil masih sama, yang membedakan di URL-nya. Nah, ini yang membedakannya ya. Jadi kalau post di sini dia gak akan menampilkan isian data yang kita masukkan tadi. Ini bisa berfungsi untuk pemberian username dan password. Jadi datanya nggak akan mungkin tampil di bagian URL. Berbeda seperti get itu studi kasusnya umum. Dia hanya inputan data biasa, jadi boleh ditampilkan di URL. Tapi kalau username dan kata sandi itu tidak bisa. Oke, jadi itu hubungan dari metode post dan get ya di dalam prompt. Jadi kalian sudah tahu apa perbedaannya seperti apa dan bagaimana. Oke, sekian pembahasan kita untuk kali ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Terima kasih.